Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Pernahkah kamu bertanya, kenapa Indonesia, negeri agraris dengan jutaan hektar lahan, justru terus-menerus bergantung pada impor pangan? Dan kini, di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo membuat gebrakan, menghentikan impor beras, jagung, gula, bahkan garam. Buat sebagian orang, ini adalah langkah menuju kemandirian. Tapi, bagi yang lebih kritis, ini bukan sekadar urusan swasembada, ini soal strategi politik, tekanan internasional, dan mungkin skema tersembunyi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Sejak lama, Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor pangan besar. Beras dari Vietnam, gula dari Thailand, kedelai dari Amerika Serikat. Padahal, kita punya petani, kita punya lahan, kita punya potensi. Namun di atas semua itu, ada yang lebih kuat dari sekadar potensi, sistem yang dikuasai oleh kepentingan. Kepentingan siapa? Pada bulan Mei tahun 2025, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan menghentikan impor untuk sejumlah komoditas pangan utama, beras, jagung, gula, garam, bahkan daging sapi. Alasannya jelas, Indonesia harus berdikari di sektor pangan. Dan untuk mendukung ini, pemerintah mendorong proyek-proyek food estate, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Jutaan hektar disiapkan, anggaran digelontorkan, dan narasi besar dibangun, swasembada atau pemati. Tapi, pertanyaannya bukan cuma soal produksi. Apakah ini benar-benar tentang swasembada? Atau, ada kepentingan yang lebih besar di balik layar? Siapa yang menguasai proyek food estate itu? Apakah benar dikelola untuk rakyat? Atau justru dikendalikan oleh segelintir elit ekonomi dan militer? Dan ketika impor dihentikan, siapa yang mengendalikan distribusi dan harga di dalam negeri? Kita semua tahu, dalam sejarah Indonesia, harga pangan selalu jadi alat politik. Naik sedikit saja, pemerintah bisa goyah. Tapi ketika dikendalikan, maka itu bisa jadi alat kekuasaan yang luar biasa kuat. Jangan lupa satu hal, pangan bukan cuma urusan domestik. Ini bagian dari strategi global. Beberapa tahun terakhir, negara-negara besar seperti China, Amerika, dan bahkan Uni Eropa mulai khawatir soal krisis pangan dunia. Mereka berlomba mengamankan suplai, membeli lahan di Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor bisa jadi menantang kepentingan negara-negara eksportir. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada tekanan ekonomi di balik kebijakan ini? Atau justru, ini adalah taktik Prabowo untuk menegosiasikan ulang posisi Indonesia di mata dunia? Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pemilik sumber daya. Namun di sisi lain, para petani kita masih terjepit. Harga pupuk naik, distribusi tidak merata, lahan-lahan kecil kalah bersaing dengan korporasi besar yang ikut mengelola food estate. Kalau ini benar untuk swasembada, kenapa petani kecil tidak jadi prioritas? Apakah kita sedang membangun ketahanan pangan, atau hanya mengalihkan kontrol pangan dari asing ke elit dalam negeri? Menariknya, Indonesia bahkan bersiap mengekspor 27.000 ton jagung pada Juni tahun 2025. Tapi di saat yang sama, banyak petani mengeluh soal harga beli yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Kita ekspor, tapi petani lokal rugi. Apakah ini artinya kebijakan pangan kita hanya terlihat gagah di angka, tapi rapuh di lapangan? Ataukah ini bagian dari strategi diplomasi ekonomi, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa jadi pemain, bukan hanya pasar? Yang jelas, penghentian impor bukan akhir dari masalah. Ini hanya awal dari pertarungan yang lebih besar, pertarungan antara kedaulatan dan kepentingan. Antara narasi politik dan realita ekonomi. Dan satu hal yang pasti, dalam permainan sebesar ini, yang paling mudah dikorbankan, adalah rakyat biasa. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita benar-benar menuju swasembada, atau sedang masuk dalam skema besar yang belum sepenuhnya kita pahami? Di dunia politik dan pangan, tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Yang ada hanya siapa yang mengendalikan narasi, dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Kita akan lihat, apakah ini langkah revolusioner, atau hanya panggung kekuasaan yang baru.